Ini teknis ini sangat simpel sekali ketika nanti kita bisa memanen bahan bonsai kita, teman-teman. Groundnya ini, nah ini teman-teman nih. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama bagaimana proses pemindahan dari ground ke pot. Tapi kali ini saya akan sekedar berbagi pengalaman saja bagaimana proses kita ground bahan bonsai sampai bagaimana kita bisa memindahkannya ke pot, teman-teman. Oke teman-teman, kita simak selanjutnya. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan dulu media untuk menanam bahan bonsai di tempat ground. Saya pakai pasir kali, teman-teman. Pasir kali dicampur kotoran kambing. Dan di sini saya tidak pakai sekam. Tapi kalau mau dipakaikan sekam juga tidak masalah, teman-teman. Tapi saya di sini pakai pasir kali dicampur kotoran kambing untuk media tanamnya. Dan ini sangat bagus juga untuk perkembangan bonsai, teman-teman. Yang penting kita tetap perhatikan hama-hama yang bisa menyebabkan tanaman bonsai ini layu. Ini bisa mati pucuk, teman-teman, kalau kita biarkan hama-hamanya tidak kita basmi. Nanti bahan bonsai kita bisa kering, bisa mati. Dan ini salah satu faktor untuk menjaga kesuburan bahan bonsai, teman-teman. Selain pupuk yang bagus, juga rajin menyemprotkan racun hama. Oke teman-teman, jadi pertama-tama pada awal kita mau mengground sebuah bahan bonsai, itu ada beberapa teknik yang kita pakai agar nanti mempermudah dalam proses pemindahan dari tempat ground ke pot seperti yang dibilang teman-teman. Di sini kita memakai teknis yang sangat sederhana, teman-teman. Teknis ini sangat sederhana saya bilang karena kita tidak akan repot nanti ketika memindahkan bahan bonsai setelah selesai masa penggroundan. Baik teman-teman, pertama-tama yang saya akan tunjukkan adalah seperti ini, teman-teman. Saya tunjukkan ketika awal kita ground itu kita pakaikan pot, teman-teman. Kita tanam bahannya ini bersamaan dengan potnya, kita timbun, teman-teman. Kita timbun tanah seperti ini. Nah, ini akarnya. Setelah akarnya banyak dan kita pilih, ada yang keluar, teman-teman, seperti ini. Nah, ini banyak yang keluar. Nah, ini teknis ini sangat simpel sekali ketika nanti kita bisa memanen bahan bonsai kita, teman-teman. Jadi tinggal kita potong akar-akar yang keluar ini, teman-teman. Karena di dalam potnya ini masih banyak akar-akar serabutnya, jadi memperkecil kemungkinan bahan bonsai ini stres ketika kita pindahkan ke pot. Karena ini sudah kita pakaikan pot, jadi teman-teman ketika kita angkat tinggal kita
taruh saja di tiangnya, kecuali nanti ada detail yang masih di los satu atau dua cabang misalnya, itu nanti kita tanam pakai double pot. Nah, ini setelah akarnya yang tadi keluar ini kita potong, agak panjang teman-teman, motongnya agak panjang, jangan ngepres di potnya. Kalau ada yang masih diloskan lagi detailnya, yang beberapa cabang saja, itu kita bisa timbun, kita pakaikan double pot, kita timbun pakai talang sedikit, dan nanti setelah selesai kita bisa potong press teman-teman akarnya. Ketika sudah selesai pengelosannya, kita potong press, dan potnya tetap terpakai, kecuali nanti ketika kita mau mengikuti kontes atau pameran, itu di dalam pot ini kan banyak akar serabutnya, tinggal kita angkat seperti biasa, di press, dan kita taruh di potnya yang ukuran yang pas untuk bonsainya teman-teman. Oke teman-teman, satu lagi yang perlu diingat setelah akarnya dipotong, jangan lupa daunnya di pruning, dihabiskan untuk mengurangi penguapan teman-teman. Setelah akar dipotong, sebaiknya daunnya kita habiskan. Rata-rata semuanya saya pakai pot ini teman-teman. Di ground ini rata-rata di dalamnya nih ada potnya teman-teman, rata-rata ada potnya. Di sini juga ada potnya. Ini akarnya saja yang keluar nah ini teman-teman tuh. Rata-rata kalau ngeground ini saya pakaikan pot ya, agar mudah ketika kita mengangkat nanti setelah selesai waktunya teman-teman. Jadi tinggal kita potong akarnya saja yang keluar, dan pohonnya tidak akan stres. Oke teman-teman, jadi inilah fungsi pot-pot yang kita pakai di groundnya ini. Nah ini teman-teman nih, ini kan, nih potnya ada semua, rata-rata ini pot semua teman-teman tuh ada potnya. Udah jelas kelihatan ada potnya. Oke teman-teman semua teman-teman. Oke, nah ini teman-teman, nah ini yang kelihatan tuh, ini potnya ini teman-teman tuh potnya. Jadi semua yang saya ground ini memakai potnya langsung, agar nanti mudah dalam memanen teman-teman tuh. Seperti ini tuh ada potnya langsung nih teman-teman. Jadi saya ngeground jarang ada yang tidak pakai pot, kecuali dari bahan-bahan setekan yang kecil teman-teman, baru saya tidak pakaikan pot. Seperti ini dulu, ini potnya yang dari awal ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, dulu dari awal dia pakai pot ini teman-teman, sampai sudah jadi pun tetap pakai potnya sendiri. Dan dulu akarnya saja yang keluar ini ke talangnya nih, ke tempat groundnya ini akarnya saja yang keluar, dan ada akar-akar yang tembus ke bawah teman-teman. Nah setelah selesai baru tinggal potong-potong saja, jadi simpel teman-teman. Nah kecuali bahan-bahan setekan yang kecil yang masih nol, itu baru sekedar alas bawahnya saja, baik menggunakan karet, keramik atau sebagainya teman-teman. Yang penting ada alasnya untuk memudahkan dan menjaga agar akarnya tidak lurus ke bawah.
Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.